Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Salawat dan iringan salam tak lupa kita hadiahkan untuk keberkahan majelis di siang hari ini. Kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siang hari ini kita akan menjelaskan tafsir selanjutnya, tafsir dari surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini secara tertib daripada Al-Quran, dia masuk pada surat ke-104 di dalam mushaf dan memiliki 9 ayat, kemudian 33 kalimat dan 133 huruf, dan dia termasuk surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun turunnya surah Al-Humazah ini setelah surah Al-Qiyamah. Jadi setelah surah Al-Qiyamah kemudian turun surah Al-Humazah, baru setelahnya turun surah Al-Mursalah. Adapun tertib dari Al-Quran, dia beriringan dengan suratul Asr. Suratul Asr, kemudian surah Al-Humazah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah Al-Humazah ini setelah suratul Asr? Karena surah Wal Asri itu menjelaskan tentang kerugian manusia. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu di atas kerugian. Dan yang dimaksud rugi yang paling besar bagi manusia adalah seseorang yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya untuk bermaksiat. Dan maksiat yang paling banyak dilakukan itu adalah terdapat dalam surah yang kita akan bahas. Namanya Al-Humazah dan Lumazah. Apa itu Humazah? Apa itu Lumazah? Baik, kita akan baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpul-ngumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia manusia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya. Kalla, sekali-kali bukan seperti itu. La yumbadanna fil hutam. Pasti dia akan dilempar ke neraka hutam. Wa ma adraka mal hutam. Tahukah kamu apa neraka hutam itu? Narullahil muqadah. Dia adalah api azab Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke lubuk hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat-rapat atas mereka yang diadab, fi amadim mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang di neraka. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wailun, pakai tanwin, wailun.
Orang Arab itu tidak biasa sebenarnya memulai sebuah kalimat itu dengan menggunakan tanwin. Biasanya orang Arab kalau memulai sebuah kalimat itu menggunakan isim ma'rifat, dalam bahasa Arab itu menggunakan alif lam. Harusnya al-wail, tapi kenapa di sini alif lamnya nggak ada, langsung wailun, menggunakan isim nakirah. Karena konteks daripada surah Al-Humazah ini adalah bicara tentang doa keburukan. Makanya memulai dengan kalimat nakirah wailun. Apa itu wail itu? Ulama tafsir mengatakan bahwa wailun itu sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Lembah itu disifatkan oleh ahli tafsir syadidul qa'ri, sangat dalam. Syadidul zulmi, sangat gelap. Wa syadidul natan, sangat busuk karena mengalir padanya darah dan nanah penduduk neraka. Itu disebut wailun dalam bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan wailun itu artinya kehancuran. Jadi Allah hendak mendoakan siapa? Orang-orang humazah ini dengan kehancuran dan mengancam dengan sebuah lembah di neraka jahanam. Kan ngeri, bukan? Neraka jahanam sendiri sudah ngeri itu. Ini lembahnya lagi. Bahkan sampai lembah ini menakutkan, neraka jahanam sendiri sampai setiap hari berlindung kepada Allah. Nerakanya lo takut sama lembah. Gimana orang yang masuk di dalamnya? Nerakanya sendiri takut gitu. Sama wail itu lembahnya itu. Lah untuk siapa nih lembah di neraka jahanam yang bisa menghancurkan manusia ini? Allah mengatakan likulli humazatin lumazah. Diperuntukkan untuk humazah dan lumazah. Apa itu humazah? Apa itu lumazah? Dalam bahasa Arab ada 3 kata yang biasa manusia itu suka merendahkan orang. Pertama humazah, al-hamzu, kemudian yang kedua al-lamzu, kemudian ketiga al-ghamzu. Hamzu, lamzu, ghamzu. Al-hamzu dari kalimat humazah, al-lamzu dari kalimat lumazah. Di sana ada al-ghamzu lagi. Apa itu? Al-hamzu atau disebut dengan lumazah, orang yang menghina manusia, merendahkan manusia dengan lisannya, seperti mengadu domba, riba, menghina, mencaci, memaki, intinya merendahkan orang. Itu disebut humazah. Kemudian yang kedua al-lamzu atau lumazah, itu menghina manusia dengan isyarat badannya, entah dengan matanya, entah dengan tangannya, entah dengan badannya, pokoknya pakai isyarat saja, tapi intinya merendahkan orang. Tapi al-ghamzu itu khusus lagi, dia dengan mata saja. Maka tiga-tiganya tercela dalam Islam, tidak boleh, ya. Bahkan diancam dengan wail. Yang pertama Allah katakan likulli humazah, menghina manusia dengan lisan. Baru bicara tentang lumazah, menghina manusia dengan isyarat badan. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan lisan baru kemudian badan? Karena gini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari anggota badan manusia yang paling banyak melakukan dosa itu lisan. Yang paling banyak melakukan dosa itu lisan dibandingkan anggota badan lain. Karena kalau tangan paling tinggi mungkin ya nampar orang, atau mungkin ngambil barang orang gitu ya, atau pakai isyarat merendahkan orang. Tidak banyak, terbatas dosa tangan itu.
Atau mungkin dosa mata, dosa telinga hanya memandang yang haram, mendengar yang haram gitu ya. Atau kaki juga melangkahkan ke tempat haram. Tapi kalau lisan ini dosanya banyak sekali. Lisan ini macam-macam dosa di dalam lisan. Orang yang menyekutukan Allah dengan lisan. Orang yang kemudian menghina Nabi SAW dengan lisan. Orang yang menghina Al-Quran dengan lisan. Orang yang namimah dengan lisan. Orang yang gibah dengan lisan. Mencaci, memaki, macam-macam dosa lisan. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Rasul, amalan apa sih kalau saya lakukan saya bisa masuk surga? Nabi SAW kemudian mengisyaratkan lisan. Inilah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, lisan. Artinya dengan lisan kita bisa berzikir, baca Quran, nasihati orang, mencegah kemungkaran, gitu ya. Bertutur kata yang indah, yang lembut, membahagiakan orang, itu kan perbuatan lisan. Nah, itu yang bisa masukkan ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, lisan juga bisa memasukkan ke neraka, kata Rasul. Makanya kemudian Mu'adz bin Jabal heran dan mengatakan, Rasul, apakah orang akan diazab di neraka itu gara-gara lisannya? Maka Nabi SAW mengatakan, celaka engkau hai Mu'adz, berapa banyak manusia akan masuk ke dalam neraka itu diakibatkan hasil lisan-lisan mereka. Karena begini, orang kalau biasa mengucapkan kalimat yang bagus, yang lembut, gitu ya, itu yang mengucapkannya pun senang, yang mendengarkannya pun senang, malaikat pun senang, dia catat kita itu. Jadi senang semuanya kan ya. Kalau ibu ngomong baik-baik gitu ya, sudah bahasanya santun, senyum, senang gitu, kita pun senang sebenarnya. Yang dengar pun makin senang. Maka para malaikat pun senang, dia akan mencatat kebaikan kita. Tapi coba sebaliknya. Kalau orang itu suka ngomong kasar, ngomong tidak benar, yang ngomong saja kadang-kadang nyesel. Aduh, kenapa saya tadi ngomong begitu? Begitu nyesel dia kan. Yang ngomongnya saja kadang-kadang nyesel dia. Kenapa lah tadi saya ngomong itu? Saya nggak sadar atau ngomong begitu saja. Itu yang ngomongnya tuh, yang dengarnya sudah hatinya koyak. Hatinya itu sakit hati. Makanya ada istilah lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati kan itu. Atau kalau ibu ya, mendingan sakit hati ibu ya, sakit gigi sakit juga kan. Kenapa demikian? Karena sehebat apapun luka di badan masih bisa diobati. Tapi kalau hati yang luka itu entah kemana mau cari obatnya. Kadang-kadang lama gitu ya, tersimpan dalam dada itu. Ketemu dia ingat lagi omongan. Nampak di Facebook gambar dia, dia lagi muncul gitu. Jadi memang sakit gitu ya, orang yang dengar kalimat-kalimat jelek itu menyakitkan. Malaikat pun tersakiti, makanya akan mencatat keburukan. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pengucapan manusia kecuali dicatat oleh malaikat. Makanya kenapa Al-Quran sangat memberikan perhatian kepada dosa yang satu ini, yang disebut dengan humazah. Humazah ini dosa lisan. Dosa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflisu hadhihi ummah?" Tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Sahabat ya polos saja lah. Rasul orang bangkrut ya kalau usaha gulung tikar, itulah bangkrut katanya. Kalau bekerja nggak dapat apa-apa, susah makan, itulah orang bangkrut. Tapi Rasul mengatakan bukan itu yang saya maksud. Ya. Tapi orang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat.
membawa nih pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, dibawa semua tuh pahala-pahala. Masalahnya di satu sisi dia bawa pahala banyak, di sisi lain pula dia satu mencaci maki orang, menghina orang, membunuh orang, mengambil hak orang. Maka Nabi SAW mengatakan nanti nih pada hari kiamat, setelah orang semua melintasi titian Shiratal Mustaqim, ada satu tempat namanya kontor. Kontor itu depannya ada pintu surga. Rupanya di kontor ini belum pula manusia itu selamat masuk surga. Kenapa? Karena terjadi kisos. Kisos itu artinya dulu orang-orang yang mendolimi di dunia, dia akan menuntut balas. Orang-orang yang didolimi akan menuntut balas kepada orang-orang yang mendolimi dia. Disitulah terjadi barter pahala dan dosa. Tunggu dulu, jangan masuk surga. Dulu kamu menghina saya, sini pahala. Gitu. Dulu kamu mencaci saya, sini pahala. Dulu kamu menggibah saya, sini pahala. Dulu kamu ngadu domba sama saya, sini pahala. Masalahnya ketika pahala dia sudah habis, masih pun datang orang yang mengatakan, dulu kamu ngambil harta saya, sini pahala. Saya sudah tak dapat pahala kan? Udah habis dibagi-bagikan orang. Nggak apa-apa. Kalau engkau tidak ada dapat pahala yang saya ambil, saya punya dosa. Ambillah dosa saya. Saya bayangkan apa nggak bangkrut tuh? Pahala dia habis, dosa pula orang ditanggung dia. Kalau istilah bahasa pedagang itu modal habis, hutang pula numpuk gitu. Apa nggak bangkrut itu ya? Modal habis, hutang banyak. Lah itulah disebut muflis, orang bangkrut pada hari kiamat. Disebabkan apa? Dosa lisan. Dosa lisan nih paling banyak nanti menghabiskan pahala kita. Itulah disebut dengan humazah. Kemudian yang kedua Allah mengatakan wailul likulli humazatin lumazah. Kalau lumazah itu dia dosa dengan isyarat badan. Dia merendahkan orang itu dengan isyarat, entah dengan matanya dikedipkan, entah dengan kepalanya digeleng-gelengkan, entah dengan tangannya diisyaratkan gitu. Entah dengan badannya bergerak seperti apa, pokoknya intinya merendahkan orang. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha cemburu dengan madunya Rasul yang namanya Sofiyah. Jadi istri Rasul itu ada namanya Sofiyah. Sofiyah itu anak dari seorang Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab, bapaknya. Punya anak namanya Sofiyah. Bapak itu musuh Nabi. Kemudian mati di perang Quraidah. Sofiyah tertawan. Akhirnya dia pun masuk Islam, kemudian menikah dengan Nabi. Sofiyah ini orangnya pendek tapi cantik gitu. Sementara Aisyah radhiyallahu anha itu orangnya tinggi, kurus gitu ya. Model lah, tinggi kurus. Sofiyah ini pendek. Karena istri-istri Nabi itu kan macam-macam bentuk badannya kan. Kayak Hafsah itu gemuk, Hafsah gemuk. Kemudian Sofiyah pendek, Aisyah tinggi. Jadi ibu yang gemuk Hafsah gitu ya. Yang pendek Sofiyah, yang tinggi kurus ya Aisyah gitu. Macam-macam istri Nabi itu. Ya. Jadi nggak khawatir, aduh gemuk saya nggak apa-apa, Hafsah juga gemuk. Nah, jadi nggak ada masalah kan itu kan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini tiba-tiba dia entah kenapa datang cemburunya. Di hadapan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah hasbuka an Sofiyata kata wa kata. Cukuplah Sofiyah begini begitu. Aisyah nggak ngomong tapi pakai tangan. Maksudnya begini, Sofiyah itu pendek, saya tinggi. Hanya gitu saja, dia nggak ngomong. Nggak ngomong Sofiyah itu pendek, cuma pakai tangannya beginiin. Kalau dia tinggi beginiin gitu. Dia nggak ngomong, nggak menghina Sofiyah dengan lisannya, tidak merendahkan, hanya dengan isyarat tangan. Tapi Nabi SAW marah. Kenapa? Karena itu bagian daripada lumazah. Tidak boleh merendahkan orang karena sebuah cemburu, itu tidak boleh. Makanya Rasul mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bihal bahru lamazazat. Aisyah, kau sudah mengucapkan satu kalimat, bahkan isyarat oleh Rasul dianggap kalimat. Jadi seolah-olah Aisyah mengisyaratkan dengan tangan seperti ini, seolah-olah kalau ngomong itu Sofiyah pendek, tapi tidak diucapkan, hanya diisyaratkan. Makanya Rasul menganggap isyarat itu bagaikan kalimat.
Rasul mengatakan, hei Aisyah, hati-hati, kamu sudah mengucapkan satu kalimat, padahal Aisyah tidak mengucapkan kalimat, cuma pakai isyarat, ya. Tapi Rasul menganggap itu kalimat. Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau seandainya kalimat itu diletakkan di seluruh air lautan, cukup mencemari semua air lautan. Bayangkan sampah satu kota Batam dilempar ke lautan, tidak akan tercemar satu lautan. Ya mungkin laut Batam saja. Tapi satu dosa ghibah bisa mencemari semua lautan. Menunjukkan apa? Bahayanya ghibah walaupun dengan isyarat. Kalau dengan isyarat saja sedemikian bahayanya, gimana dengan lisan yang ngomong, yang betul-betul diucapkan? Seandainya ibu menggibah orang itu, anggaplah tidak sadar, tidak terencana. Memang nggak terencana sama sekali. Ibu itu datang ke kondangan atau datang ke arisan atau kumpul dengan kawan-kawan, sebenarnya nggak ada kepikiran mau gibah. Cuman karena kelamaan ngomong, jadi kemana-mana tuh ngomongnya. Mulai lagi gibahin orang. Itu saja kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqilaha balan. Ingat, ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kalimat, tidak sadar dia ucapkan. Tetapi kata Rasulullah, cukup memasukkan ia ke dalam jahannam, ab'ad bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dalamnya jahannam dibandingkan jarak barat ke timur. Ini yang tidak sadar ngomong, tahu-tahu terlontar saja, itu sudah mencukupkan dia masukkan ke neraka. Gimana kalau ibu rencanakan, memang di planning dari rumah itu mau gibah? Kan ada tuh orang mau planning mau gibah, mau menyampaikan sesuatu tentang keburukan, sudah direncanakan tuh kata-katanya, sudah nantilah saya ketemu dia, saya mau cerita. Gimana kalau terencana tuh? Memang di planning betul dari rumah, mulai kata-katanya, di mana tempatnya itu, berapa jam waktunya. Ya itulah, nggak usahlah cerita. Yang nggak sadar saja masuk neraka, apalagi yang sadar direncanakan lagi. Itu sudah luar biasa. Apalagi kalau seandainya menggabungkan dua dosa ini. Pertama humazah, yang kedua lumazah itu. Sambil ngomong tuh tangannya sambil main, kan itu ya. Karena humazah sendiri sudah wailun lah, lumazah wailun lah. Humazah saja sudah terancam dengan wail, lumazah sendiri terancam dengan wail. Gimana kalau menggabungkan humazah dengan lumazah, sambil ngomong badannya pula gerak? Tidak tahu lah. Sudah dua-duanya wail, dia dapat ancaman. Naudzubillah. Makanya dengan tegas Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Maka penting orang itu menjaga lisan, ya, karena lisan ini mudah orang masuk surga. Macam-macam dosa lisan itu, ngumpat orang, ghibah, menghina, bersaksi-saksi palsu, gitu ya, berdoa, melaknat, macam-macam dosa lisan itu. Maka hati-hati, karena di antara penghalang orang dapat syafaat itu apa? La'anun, lisannya tidak bisa diam, suka melaknat, mencaci, mengkumpat. Nah itu ya, salah satu penyebab terhalang syafaat. Alhamdulillah. Tetapi perlu diingat bahwa kalimat humazah atau lumazah dalam bahasa Arab menggunakan kalimat fu'ala humazah. Artinya orang yang sering melakukan humazah, ya. Jadi kalau sering, itulah maksudnya wailun di sini. Tapi kalau sekali-kali atau tanpa sadar, sebenarnya dia itu jarang gibah. Tapi tidak tahu kawannya suka gibah, akhirnya ikut gibah gitu kan, sekali-kali dia. Jadi maksud humazah lumazah itu memang kerjaannya itu. Jadi suka kali dia mengumpat orang, suka kali dia mencaci maki orang, sampai kagetnya saja ngomongnya itu mencaci maki orang. Nah, itu disebut humazah dan lumazah. Jangan sampai orang tersifati dengan dua sifat. Kemudian di sini Allah mengatakan alladzi jama'a malahu wa'addada. Apa sih hubungan humazah, lumazah dengan mengumpulkan harta kemudian membilang-bilangnya? Karena umumnya biasanya orang yang punya dua sifat ini biasanya orang yang diberikan kekayaan. Biasanya orang kaya yang suka humazah lumazah. Kita lihat cerita Fir'aun.
Fir'aun ini seorang raja Mesir. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, pertama yang didakwai Nabi Musa dan Harun itu adalah Fir'aun. Lah Fir'aun ini tidak menghargai Nabi Musa. Bahkan dia cenderung humazah dan lumazah. Menghina Nabi Musa seolah-olah dia lebih tinggi dibandingkan Musa dan mengatakan kepada Musa, wala yakadu yu'min, ngapain kau Musa berdakwah sama saya? Ngomong kamu aja nggak beres. Karena Musa itu ngomongnya pelat. Ya. Makanya Nabi Musa itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap dakwanya apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa ini sebenarnya. Apa kata-katanya? Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada. Wa yassirli amri, mudahkan urusan. Wahlul 'uqdah, lepaskanlah ini pelat di lidahku ini. Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami kata-kataku. Jadi Musa ini kalau ngomong pelat, makanya dihina sama Fir'aun. Wala yakadu yu'min, ngomong aja kok gak jelas katanya. Ngapain dakwah gitu soal seperti itu. Dihina Nabi Musa itu dengan kata-katanya, dengan perbuatan. Itulah Fir'aun menghina dengan lumazah dan humazah kepada Nabi Musa. Kenapa Fir'aun seperti itu? Karena dia merasa lebih tinggi, lebih kaya, lebih kuat, lebih hebat dibandingkan Nabi Musa. Bahkan dia mengatakan seluruh lautan dan sungai itu tajri min tahti, semua berjalan di bawah kakiku. Sombong. Maka dengan sombong itulah dia merasa bahwa semua lautan Mesir, semua sungai Nil ada di Mesir itu semua di bawah kakinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun. Justru sungai dan lautan itu menenggelamkan Fir'aun. Dari sini menunjukkan bahwa lihat sifat humazah dan lumazah itu ada pada Fir'aun dan akan ada pada setiap orang seperti Fir'aun yang lain sampai hari ini. Makanya ketika turun ayat surah Al-Humazah dan Lumazah ini, sebenarnya Nabi tahu siapa orang yang suka menghina Nabi, merendahkan Nabi, itu tahu siapa orang. Tapi Allah tidak sebutkan kan di sini orang-orangnya, hanya disebutkan sifat-sifatnya saja. Bisa saja Quran menyebutkan siapa sih yang humazah kepada Nabi itu, tapi Allah tidak sebutkan orang-orangnya, hanya menyebutkan sifatnya. Kenapa? Karena Quran ini bukan turun kepada orang Arab saja, tapi Quran turun kepada semua manusia. Makanya tidak disebut orangnya, hanya disebut sifatnya. Di zaman Nabi ada orang yang humazah dan lumazah, maka sampai sekarang bahkan sampai kiamat akan ada orang-orang yang humazah lumazah. Nah, itulah kenapa Quran tidak menyebut namanya. Makanya hati-hati. Adapun hubungannya sekali lagi, kenapa Allah mengatakan alladzi jama'a malahu wa addada? Karena biasanya orang yang suka merendahkan itu karena merasa lebih kaya. Dia rendahkan yang miskin. Merasa punya pangkat jabatan sehingga merendahkan bawahan. Merasa dia owner di sebuah perusahaan, dia rendahkan karyawan. Merasa dia adalah tuan, dia rendahkan pembantu rumah tangga. Dan begitu seterusnya. Merasa rumahnya lebih besar, yang kecil tinggal ditulis saja kok sombong. Kan gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan humazah dan lumazah itu karena sebab kekayaan. Makanya di sini Allah kaitkan antara humazah dan lumazah dengan orang yang mengumpul-kumpulkan harta. Kemudian Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa adda. Orang-orang yang mengumpul-kumpulkan harta kemudian membilang. Harta itu kan umum, tergantung kita hidup di mana. Kalau hidup di desa, biasanya kekayaan itu diukur dari luasnya tanah. Sudah punya 1 hektar, pengen lagi 2 hektar. Sudah dapat 2 hektar, pengen lagi 3 hektar. Nah, itu kalau di desa. Atau mungkin kekayaan dihitung dengan banyaknya kambing, banyaknya sapi. Kalau di desa itu pengen beli sapi lagi, beli kambing lagi, diperbanyak. Nah, itu kalau di desa. Kalau di kota kan lain lagi Bu ya. Mungkin ibu tuan dapur kos-kosan namanya kan. Nah, sudah punya 5 pintu nih, kalau bisa buat lagi tuh 5 pintu lagi, 10 pintu nanti ya. Buat lagi kalau bisa sampai 50 pintu. Kalau bisa 1 kota Batam lah kos-kosan milik dia. Nah, memang begitu tuh manusia.
Sudah punya usaha nih, pengen nyabang lagi, begitu. Kalau uangnya ditaruh di rekening asik-asik ditengok saja di SMS banking itu, nambah berapa, sampai error di handphonenya. Jadi begitulah manusia itu diletakkan fitrah, dia suka dengan harta. Dalam bahasa ayat yang lain, dalam surah Al-Adiyah itu Allah mengatakan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqan fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanun innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid wa innahu li hubbil khair. Khair di sini maksudnya harta, ya. Dan ada di antara manusia itu yang cinta kepada harta itu berlebihan. Sebagian ulama ketika mengatakan wa'addada, sudah mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya, maksudnya dia hidup itu seolah-olah mikir harta saja. Jadi malam sebelum tidur macam mana besok cari duit gitu ya. Nanti bangun tidur gitu lagi. Ya, nanti di pekerjaan mikir lagi. Itu maksudnya wa'addada. Jadi habis waktunya hanya mikirin duit gitu saja. Itu disebut wa'addada. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan yahsab anna ma lahu akhlada. Karena biasanya orang yang mengumpulkan harta itu dia mengira bahwa harta itu pula yang mengekalkan dia. Bahkan orang-orang miskin ketika melihat orang kaya seolah-olah nggak mati-mati. Makanya sering saya contohkan, ibu kalau usia ibu sekarang 40 tahun atau 50 tahun rajin aja ke salon. Ya, rajin ke salon, sauna apalah itu perawatan. Itu ibu nampak saja wajahnya kayak umur 25 gitu, padahal sudah 40 tahun. Karena apa? Rajin merawat kan itu. Iya, karena ada duit. Ya, ada harta ya kan? Bisa tiap minggu ke salon. Coba orang-orang yang nggak punya uang. Untuk makan aja susah, bicara merawat badan pula. Makanya usia 25 nampak pula ke 50 tahun. Ya. Sehingga kemudian orang miskin melihat orang kaya itu kok awet muda. Ini lama matinya katanya. Awet muda nih katanya. Padahal tidak ada cerita masalah awet muda, awet tua kan? Karena kematian itu sudah ditentukan waktunya. Itulah kalimat jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Atau dia berpikir bahwa kalaupun dia sakit kan saya punya harta banyak, saya bisa berobat ke mana rumah sakit yang paling bagus di sini. Nggak sanggup bisa ke Singapura, nggak sanggup bisa ke Malaysia, nggak sanggup bisa ke Malaysia, ke Amerika, kemana gitu ya. Seolah-olah dia pikir bahwa kematian bisa ditangkal dengan uang. Tidak bisa. Allah mengatakan tidak demikian. Makanya Allah mengatakan kalla. Bukan itu cara berpikirnya. Nggak ada harta itu merubah takdir. Harta itu tidak bisa merubah takdir kematian. Tetap saja Qarun kaya mati juga. Di mana sekarang Qarun? Ya. Fir'aun kaya mati juga. Di mana sekarang Fir'aun? Di mana Namrud? Di mana Abu Jahal, Abu Lahab tuh yang congkak-congkak dengan kekayaannya? Sudah di bawah tanah semua. Artinya bahwa Allah ingin menyinggung kala bukan seperti itu cara berpikirnya. Tidak ada kekayaan itu mengurangi atau menambah umur manusia. Karena umur manusia itu sudah ditetapkan waktunya. Kalau sudah datang tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin ditunda sehebat apapun dunia farmasi dan perobatan. Tidak bisa kematian ditangkal dengan bogrek itu. Kalau udah mati, matilah. Ya. Tapi penyebabnya macam-macam. Kalau di zaman sekarang menurut ahli kesehatan, kematian kalau zaman dulu ya, mungkin orang tua lah yang paling banyak cepat meninggal itu. Kalau orang tua, ini hati-hati, dekat-dekat. Ya. Tapi justru sekarang tingkat kematian lebih banyak dialami anak muda. Orang tua itu justru lama matinya. Kenapa? Karena yang trek-trekan anak-anak muda. Nggak ada nenek-nenek trek-trekan di jalan. Anak-anak muda biasanya. Tabrakan, mati, kan itu ya. Yang bisa naik motor ya anak-anak muda. Nenek-nenek mana bisa naik motor? Ya, nggak akan ketabrak di rumah saja. Dia yang was-was anaknya. Jangan ketabrak kan itu ya. Ya, nenek itu penyakitnya was-was, yang mati itu yang muda-muda. Makanya tingkat kematian sekarang ini lebih banyak anak muda dibandingkan orang tua. Dari sini mematahkan logika bahwa tua itu bukan alamat dekatnya mati. Anak muda juga mati duluan malah. Dari sini tidak ada alamat kematian itu. Mau tua mau muda, kalau datang malaikat maut pasti matilah. Nah, jadi di sini Allah mematahkan itu dengan kalimat kalla.
la yumbadanna fil hutam. Bukan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melempar orang itu ke dalam neraka hutam. La yumbadanna. An-nabd itu artinya sama dengan dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa sih mana fa ummuhu hawiyah? Jadi kalau ibu jatuh dari sini, dari atas masjid ini, ya, kemudian kepalanya dulu baru kakinya, itu disebut fa ummuhu hawiyah. Jadi jatuhnya itu kepala dulu. Lah an-nabdu itu sama. Jadi la yumbadanna artinya an-nabdu itu kalau orang jatuh ke neraka itu kepalanya dulu, baru kakinya di atas. Itulah namanya an-nabdu. Jadi jatuhnya itu dari kepalanya ke mana? La yumbadanna di dalam neraka hutamah. Hutamah itu artinya neraka yang saling memakan satu dengan yang lain, itu disebut hutamah. Yahtimu ba'duhu ba'd. Saling memakan. Jadi kalau ada manusia masuk dimakan langsung sama neraka, itu disebut hutamah. Kan ngeri. Ya. Lah kenapa kemudian cara masuk neraka orang-orang yang humazah dan lumazah itu? Karena kekayaan atau karena jabatan atau karena pangkat sehingga dia menghina orang dengan lisannya, menghina orang dengan perbuatannya, kok diancam seperti itu? Kepalanya dulu baru kakinya. Itu sebagai penghinaan Allah bagi dia. Sebagaimana ketika dia di dunia menghina orang, menghina dengan lisannya, menghina dengan badannya, maka Allah hendak hinakan ketika masuk ke neraka saja kepalanya dulu. Alhamdulillah, al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini melanjutkan, wa ma adraka mal hutam. Tahukah kalian apa itu neraka hutam? Kemudian Allah mengatakan narullahil muqadah. Itu adalah azab Allah, neraka, api neraka yang menyala-nyala. Logika, kalau seandainya api dunia saja untuk menyiksa manusia itu sudah cukup sebenarnya. Tidak usahlah pakai api-api neraka ya. Api di dunia saja itu sudah cukup kalau untuk menyiksa manusia. Coba kita lihat ada rumah kebakaran itu, tidak hitungan hari, hitungan menit sudah habis. Kita saja dibakar, tidak ada hitungan hari, hitungan detik sudah bosan. Artinya bahwa api dunia ini kalau digunakan untuk mengadab manusia sudah cukup sebenarnya. Bagaimana kalau seandainya yang dijadikan azab itu api yang menyala-nyala dan itu api neraka yang bandingannya kata Rasulullah, seandainya derajat panas itu 70, maka api dunia ini satu dari 70 api neraka kepanasannya. Dalam riwayat 100 ya, jadi 100 panas diambil satu diletakkan ke dunia, itu saja sudah bisa membakar satu dunia. Lihat kalau terjadi nanti hari kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran itu, di mana luapan panas yang dari laut itu ditumpahkan ke darat, membakar semua bumi kan. Itu baru satu. Gimana kalau seandainya yang 100 panas itu dikumpulkan dan dijadikan azab bagi manusia di neraka? Alhamdulillah, panasnya luar biasa. Api dunia saja yang satu sudah bisa itu mengadab manusia. Makanya Allah mengatakan narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Di mana rasa panasnya bukan hanya membakar badan saja, tetapi sampai menembus hati. Kenapa Allah membahasakan sampai menembus hati? Karena orang yang suka humazah dan lumazah itu dia menyakiti hati orang, maka siksaannya juga sampai ke hati. Orang kalau menggibah orang, ngadu domba, kan, menghina, mencaci, memaki, itu kan sakit itu dia, orang yang dihina. Kadang-kadang orang yang menghina itu sudah lupa kepada orang yang dihina, tapi orang yang terhina karena dihina itu nggak pernah lupa wajah orang menghina. Kadang-kadang hafal terus itu sampai ke mimpi-mimpi itu. Aduh, dia lagi dalam mimpi saya. Gimana caranya saya nggak ketemu dia itu? Sudah nggak mau ketemu di alam nyata, ketemu pula dalam alam mimpi. Terkadang ada orang itu sakit itu nggak bisa disembuhkan. Makanya sebagai azabnya orang-orang yang menghina dan menyakiti hati orang, sampai azabnya masuk ke dalam lubuk hati, panasnya itu membakar hati. Kenapa demikian? Karena Allah tutup dengan kalimat
innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Jadi Allah sediakan satu tiang yang tinggi itu, ya. Kemudian kita diikat di tiang itu. Kemudian dimasukkan di satu ruangan yang tidak bisa keluar dari ruangan itu disebut muqsadah. Tidak ada pintu, tidak ada jendela yang kita bisa lari dari situ. Coba ibu bayangkan ya. Ini logika sederhana ya. Ibu dikurung di satu tempat, ya. Sudah pakai seng lagi tuh, pendek pakai seng, nggak ada AC, nggak ada kipas, kemudian panas pula gitu kan. Gimana rasanya? Atau mungkin yang lebih sederhana, ibu masuk ke sauna lah. Bertahan berapa jam ibu di sauna? Ya, paling 20 menit udah kepanasan gitu, udah kebanjiran keringat tuh. Padahal tidak ada api di situ, hanya uapnya saja tuh. Kita saja sudah nggak tahan, mau 1 jam nggak kosong tuh. Gimana kalau apinya pula dimasukkan di situ? Sementara api tidak langsung membakar, tetapi hawa panasnya menusuk badan sampai ke hati. Luar biasa itu sakitnya. Kalau langsung nyemplung ke api saja, gosong cepat mati selesai kan? Tapi kalau apinya didekatkan, kita dipanggang dari kejauhan dengan hararatun nar, panasnya api neraka yang luar biasa, akan nggak tersiksa orang itu. Itulah siksaan bagi orang-orang yang suka humazah dan lumazah. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan, beginilah siksanya orang-orang yang suka mengumpat, mencaci, memaki, menggibah dan begitu seterusnya, atau memberikan isyarat-isyarat. Karena di masyarakat ini, Bu, sering saya contohkan, Bu, kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh duduk-duduk di tepi jalan. Umpamanya ibu punya rumah, ya, ini rumah ibu, kan ngadap jalan tuh rumah. Ya, kadang-kadang kita di depan rumah dikasih kursi pula di situ. Ya. Kata Nabi SAW, jangan duduk-duduk menghadap jalan. Iyyakum wat-turuqat, kata Rasul. Jangan duduk-duduk menghadap jalan. Ya, jadi kalau ada tamu ngobrol, jangan di teras, Bu, bawa masuk, gitu ya. Ini enggak, di teras saja lah kita. Ya. Enak, gitu kan, bisa nampak jalan. Rasulullah tidak boleh kita duduk-duduk menghadap jalan. Kenapa coba? Ya. Kata sahabat ketika itu bertanya, "Malana bu'dan min majlisina ya Rasul?" Rasul, kami dah terbiasa duduk-duduk menghadap jalan itu. Macam mana kita ini? Ya, itu kebiasaan kami ini, katanya. Kata Rasul, baik. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan itu, maka berikan hak jalan, kata Rasul. Ya, kasih hak jalan itu. Apa hak jalan, kata Rasul? Raddus salam. Kalau ada yang jalan ucapkan salam, jawab. Satu. Kemudian yang kedua, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kenapa di sini ada isyarat tundukkan pandangan? Di sini letak humazah-humazah. Kenapa Nabi SAW disuruh kalau kita duduk-duduk di teras itu menghadap jalan, disuruh menundukkan pandangan? Karena biasanya orang yang suka duduk-duduk di tepi jalan, di teras yang depannya ada jalan itu, biasanya tidak sadar jatuh ke dosa humazah dan lumazah. Contoh, ibu awalnya duduk-duduk saja sama kawan di teras, kan nggak ada dosa. Lewat pula orang, mulai komentar, udah hitam, pakaian pula cocok tuh warnanya dengan kulit tuh, katanya. Gitu, ibu kan gitu ya. Sebenarnya ibu nggak punya dosa awalnya, tapi gara-gara ada orang lewat tuh, pakaiannya nggak cocok dengan badannya. Harusnya jangan warna itu lah, mencolok kali tuh. Gitu. Sudah hitam warna merah pekat pula, jadi hitam merah jadinya kan. Jadi akhirnya mulai itu. Entah jalannya mungkin dia pincang, apa jalan kagak beres. Jadi mesti ada yang dikomentari. Orang itu pada komentari, jangan lagi duduk di situ, naik motor. Kadang-kadang ada orang lewat, kepo pula ibu. Orang ini kok kayak gitu ya katanya. Nah, mulai dia. Hati-hati nih, makanya kenapa kita dilarang untuk duduk di teras, kecuali kalau kita kasih hak jalan. Salah satunya ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sebab kalau tidak menundukkan pandangan, semua dikomentari itu orang-orang yang jalan itu. Nah, ini bahaya. Itu masuk kepada dosa humazah dan lumazah. Nggak boleh. Karena biasanya orang kalau suka ngumpat, jangan lagi cerita, lagi jalan kaki, lagi naik motor, lagi naik mobil, mesti komentar sama orang. Kadang-kadang latah nih, gara-gara mungkin kesalahan dia tidak terlalu patah. Mungkin ada ibu-ibu yang baru naik motor, mungkin tak pandai dia mau motor itu.
Kan ibu jarang-jarang minggir, mesti di tengah, kayaknya jalan itu punya ibu semua. Kan biasa kalau ibu kendaraan itu maunya di tengah saja kan. Kita pula di belakangnya nih bapak-bapak ini kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita ya biasa saja laki-laki. Sebelah nih istri kadang-kadang ada ngomel-ngomel. Padahal kalau dia juga yang ngendarain motor kurang lebih saja. Kadang-kadang seperti itu sebenarnya kan. Itu kadang-kadang memang sifat humazah ini kadang-kadang sulit dihilangkan. Makanya kenapa Allah celah dengan keras, wailun, dicela dengan lembah dari api jahanam. Karena ini watak-watak seperti ini sulit dihilangkan di masyarakat. Latah-latah itu kadang-kadang menghina orang nggak secara langsung atau dengan sengaja atau tidak disengaja. Kadang-kadang keluar pula tuh humazah, mengumpat-umpat orang. Makanya surat humazah ini penting. Karena jatuhnya setelah surah Al-Asr tadi, ketika menjelaskan manusia itu rugi, yang sebenarnya menjadikan manusia rugi itu kebanyakan dari humazah dan lumazah. Dari sini Rasul tegas, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasul. Dikatakan seorang muslim itu kalau muslim lainnya selamat dari lisan kita dan tangan kita. Jadi kalau muslim lain tidak selamat dengan lisan kita, ini dipertanyakan keislaman kita. Kalau kemudian muslim yang lain tidak selamat dengan tangan kita, asing ngambil-ngambil ya, dengan tangan kita bukan haknya orang kita ambil, berarti dipertanyakan keislamannya. Karena seorang muslim, kata Rasul, kalau muslim lain selamat dari lisan kita dan perbuatan kita. Inilah global daripada inti surah Al-Humazah. Wallahu a'lam. Ini tafsir singkat saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Saya mau tanya bagaimana trik-triknya untuk kita semua supaya bisa menghindari hal-hal yang macam dan macam dosa. Iya. Kemudian kan fenomena sekarang walaupun yang seperti dikatakan tadi kita tidak kan harus memberikan hak untuk jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita juga tidak duduk di pinggir jalan, di teras, di jalan, kan medsos itu bekerja sekarang gitu. Bagaimana kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Ya alhamdulillah, humazah dan lumazah itu kan umum. Kalau dulu memang belum ada handphone, ya komentar kepada alam nyata kan ya. Tapi sekarang kan ke alam gaib komentarnya. Kadang-kadang nengok YouTube gitu kan, nggak pantas dihina pun. Orang pun hitam kali katanya, putih sekali ininya, giginya, orang yang nggak cocok nih. Kadang-kadang komentar kan. Itulah bahayanya kepada medsos. Sebenarnya sih kadang-kadang hanya guyonan saja, tidak serius. Kan biasanya orang itu kan guyonan saja, tidak serius sebenarnya. Tapi masalahnya ketika para ulama membahas ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada malaikat, tidak ada ucapan manusia kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ada 3 ucapan yang akan dicatat. Ucapan yang pertama, semua baik dicatat. Ya. Baik itu nasihat kepada orang, dakwah dan macam-macam lah. Pokoknya ucapan-ucapan yang baik dicatat. Yang kedua, ucapan yang keseluruhannya jelek, ghibah, mengumpat, menghina, merendahkan, namimah, macam-macam. Yang kedua, yang ketiga, ucapan yang tidak mengandung pahala dan juga tidak mengandung dosa, dicatat juga. Jadi 3-tiganya ini akan dicatat semuanya. Baik ucapan yang mengandung pahala semuanya, baik ucapan yang mengandung dosa semuanya, atau ucapan yang tidak mengandung pahala atau dosa, semua dicatat raqib dan atid. Artinya tidak tersisa ucapan kecuali pasti dicatat. Tetapi yang mana yang akan dihisab? Sebagian ulama mengatakan tentu yang akan dihisab adalah
yang mengandung pahala dan yang mengandung dosa saja. Adapun yang tidak mengandung pahala dan dosa tidak akan dihisab, tetapi semua dicatat. Untuk apa? Untuk menunjukkan telitinya para malaikat ketika menunjukkan catatan di hadapan Allah akan lisan yang kita gunakan di dunia. Karena kenapa kemudian lisan ini semua dicatat bahasanya oleh para malaikat? Karena memang luar biasa. Gara-gara lisan orang bisa kafir. Di zaman Nabi ada orang-orang munafik yang sedang kumpul-kumpul habis perang tuh. Jadi orang munafik tinggal di sana, sahabat Nabi sebelah sana kumpul. Begitulah ruh dengan ruh itu kata Rasul al-arwahu jundul mujannah. Ruh itu pasti akan bergabung dengan yang seperti dia. Ya, ruh itu seperti itu. Mana yang sesuai seragamnya dia akan gabung di situ. Ibu kalau suka gibah, cari kawan yang suka gibah biasa. Sebab kalau ibu suka gibah berkawan dengan orang yang tidak suka gibah, gak ketemu. Yang nggak suka gibah, nggak mau lah. Jangan, sudah, saya balik aja. Kan itu ya, nggak akan ketemu. Tapi kalau yang satunya ngerumpi, ketemu pula dengan perumpi juga. Itu udah 11-12 bro. Besoknya buat jadwal lagi, kita ketemu lagi lah. Kan itu. Seperti itu, ruh itu pasti akan bergabung dengan seperti itu. Lah, orang munafik, dia bersama orang munafik, nggak mau dia ketemu dengan sahabat. Entah kenapa nih salah seorang munafik ini ngomong pula, sebenarnya bercanda, tapi candaannya menjadikan dia keluar dari Islam. Apa candaannya? Dia mengatakan ma ra'aina arghabu butunan wa aqdhabu alsinan wa akhwafu indal liqa'il adu min haula. Kami tidak melihat, katanya, orang yang paling rakus ketika mengambil harta ghanimah perang, yang paling dusta ucapannya, yang paling takut ketika berjumpa dengan musuh kecuali mereka. Disyaratkan pula ke para sahabat yang pakar-pakar Quran yang sedang kumpul sama Nabi. Ya. Rupanya walaupun mereka sudah sembunyi-sembunyi ngomong begitu, tapi kan Allah tidak tersembunyi. Turun ayat. Ya, gara-gara ucapan itu turun ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Coba bayangkan, hanya ngomong begitu jadi kafir. Ini kan nggak membunuh, nggak ngapa-ngapain, hanya ngomong saja. Kami tidak pernah melihat kaum yang paling dusta ucapannya, yang paling rakus ketika mengambil harta ghanimah, yang paling takut berjumpa dengan musuh, hanya ngomong 3 kalimat. Turun ayat dan mengatakan la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Karena ketika turun ayat ini, orang-orang munafik ini ketakutan, lari menuju Nabi. Nabi naik unta, dipegang pelananya dan mengatakan, "Inna ma naqudu wa nalab rasul." Kami ini hanya menghilangkan penat saja, ngomong begitu, bercanda saja. Karena kan perjalanan dari peperangan menuju pulang kan jauh. Kalau bercanda kan maksudnya biar makin dekat, nggak terasa perjalanannya. Tapi ini candaan, bukan main-main. Candaannya sudah sampai ke tingkat kufur. Makanya Rasul tidak pernah melihat orang yang menarik dari untanya. Tetap Rasul membacakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan, jangan cari alasan. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Hati-hati nih, kadang-kadang ucapan orang tanpa sadar keluar pula dari Islam dia. Itulah pentingnya menjaga lisan. Kadang-kadang gara-gara ucapan yang tadinya dimuliakan orang, jatuh pula dia, dihinakan orang. Seperti sekarang, lihat di medsos kan, ada satu tokoh, ya, tiba-tiba menghina presiden atau menghina apa kan, itu dibully satu Indonesia, mungkin satu dunia kan. Akhirnya apa? Tidak dihormati lagi kan? Gara-gara apa? Gara-gara ucapan 2 kata 3 kata tapi menghina tokoh umpamanya, nggak terima pendukungnya. Wow, banjir netizen itu nggak jelas ngomongnya. Akhirnya nggak dihargai lagi, dicaci maki malah. Itu gara-gara ucapan. Gara-gara sekalimat 2 kalimat dicaci maki orang. Kadang-kadang gara-gara ucapan penyesalnya itu seumur hidup tuh, kayaknya mau mati saja dia. Jadi memang ucapan ini ngeri ya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat lisan dalam Al-Qur'an itu. Apa? Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah aku telah berikan kau 2 mata, kau 2 lisan, 1 lidah,
dan lisan Allah ingatkan nikmat itu supaya disyukuri bahwa mata ini pandanglah ke yang halal, telinga ini dengarlah ke yang berpahala, lisan ini gunakan untuk ngomong yang menunjukkan pahala. Ya, karena di kepala ini akhlak manusia itu terkumpul. Ibu kalau ingin nampak akhlaknya dari leher ke atas, itulah akhlak manusia di sini. Kalau mata, kalau ngomong nggak melotot gitu kan, orang senang kan itu. Kemudian suka senyum, dengar pun ya kita memperhatikan orang, ya siap mendengarkan walaupun tidak ada manfaatnya sebenarnya faedah, tapi kita dengar betul-betul gitu ya, serius, orang senang. Jadi akhlak itulah di kepala, itulah nampak akhlak. Karena jangan lagi lisan, jangan lagi mata, Bu. Kadang-kadang telinga ini kita tidak bisa menjaga amanah. Contoh di zaman Nabi, ada seorang wanita namanya Atikah bintu Abdul Muthalib, bibinya Nabi, namanya Atikah. Atikah itu bibinya Nabi, sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya Atikah ini, karena memang Islam ketika itu belum menyebar. Rasul sudah hijrah, Atikah tinggal pula di Mekah. Jadi disembunyikan keislamannya itu, bibinya Nabi itu namanya Atikah. Mimpi Atikah, mimpinya aneh. Jadi dalam mimpi itu, dan ini belum terjadi perang Badar, dalam mimpinya Atikah melihat ada seekor unta naik ke atas Ka'bah. Coba bayangkan, Ka'bah kan tinggi, macam mana unta bisa naik? Ya namanya mimpi ya bisa saja, ibu saja lagi mimpi bisa terbang kan gitu ya, apalagi unta naik Ka'bah, namanya mimpi. Jadi mimpi untanya naik, bisa ngomong pula unta dan mengatakan, ya ahla Makkah, kata, infiru ila masari'ikum qabla thalathah, pergi kalian ke tempat kehancuran kalian sebelum 3 hari ya. Terperanjatlah Atikah ini mimpinya, kok aneh mimpinya ya. Akhirnya dia datang kepada saudaranya Abbas, pamannya Nabi juga, yang masuk Islam juga, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya Abbas, kata Atikah, saya mimpi aneh sama. Kata Abbas, mimpi apa? Kata Atikah, tapi tolong jangan ceritakan, ini membahayakan keamanan Mekah. Diceritakan sama Atikah. Kata Abbas, iyalah, ceritakan. Diceritakan, dah selesai. Abbas pula ketemu Utbah ibn Rabi'ah. Utbah, jangan cerita-cerita sama orang, saudaraku loh bermimpi Atikah, katanya. Kata Utbah, ngomong apa? Begini, tapi jangan ngomong-ngomong. Ya, katanya. Pulang pula Utbah, jumpa pula dengan anaknya Al-Walid ibn Utbah. Walid, sini. Saya tadi ketemu si Abbas, saudarinya mimpi. Kata Al-Walid, ngomong apa si Abbas itu? Itu saudarinya Atikah mimpi, tapi kau jangan ceritakan sama orang ya. Iya, kata Al-Walid itu. Cerita pula nih Utbah kepada Al-Walid. Walid pula jalan-jalan ke Mekah, jumpa dengan Abu Jahal, cerita pula sama Abu Jahal. Satu Mekah tahu. Cuman ya, akhirnya Abu Jahal marahlah, dipanggilnya Abbas itu. Ya. Cukuplah Abbas, dari kabilahmu itu sudah cukup Muhammad mengaku Nabi, sekarang pula saudari mengaku Nabi juga, katanya. Katanya dapat mimpi aneh-aneh, katanya kan. Sudahlah, jangan 2 Nabi, 1 Nabi aja udah cukup, kita merepotkan kami gitu. Nah, itu kan berawal apa? Amanah dengar kan. Orang kalau tidak bisa menjaga amanah dengar, akhirnya apa? Jangan bilang-bilang. Tahu-tahu satu kampung tahu. Bahasa ibu-ibu kan begitu. Tolonglah jangan ceritakan, sama kamu saja, iya. Gitu. Masalahnya, Bu, hati orang itu tidak bisa seperti itu. Mungkin lagi baik sama ibu, iya, dia tidak akan cerita. Sekali punya masalah, habis diceritakan sama orang. Itulah makanya pentingnya itu telinga saja tidak bisa kita menjaga amanah dengar, apalagi mata, apalagi lisan. Mata juga sama ya. Minta uang sama suami untuk apa? Belanja nih, sayur habis, catat semua sayur habis ya. Bawa uang ke pasar, mata jelalatan kemana-mana, Bu. Pulang itu tidak dapat bumbu, bawa pakaian ya. Kenapa? Maka ini susah, Bu. Kadang-kadang agenda yang ditulis itu tidak ada dapat. Alasannya apa? Mahal cabai. Kok bisa mahal cabai? Kok bisa beli celana? Gitu ya. Itu makanya memang repot. Amanah mata, amanah dengar, amanah lisan itu memang luar biasa. Makanya Allah ingatkan ya tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, supaya tidak terkena humazah, berdoa kepada Allah. Minta supaya mata kita dijaga, semua dijaga oleh Allah. Yang kedua, hindari wasilah-wasilah yang bisa menjadikan kita ini melakukan humazah dan lumazah. Wasilah-wasilah apa sih? Contoh, umpamanya ada kawan-kawan banyak ini, tapi yang cerewet satu.
kalau ada dia, enggak mau lah, nah, gitu. Kenapa mesti gibahin orang? Nah, ini wasilah. Nah, kalau ada dia, kalau nggak ada dia, saya mau kan? Nah, dia yang keroknya. Itu ya. Nah, itu wasilah-wasilah yang kira-kira jadi humazah, hindari itu. Makanya pentingnya berkawan dengan orang yang baik itu seperti itu, supaya tidak terkena humazah-humazah. Ibu sudah baik-baik dari rumah, tidak ada punya kepikiran membuat dosa itu. Sekali kawannya pula gibah. Memang ibu tidak ikut gibah, tapi telinga pula sedap gini. Dengerin busuk, kayak orang pikir ya, dengerin dia telinganya. Ya kan? Ini kan bahaya. Karena telinga juga bisa ikut dosa jadinya. Jadi hindari wasilah-wasilah seperti itu. Kemudian ibu sibukkan saja dengan zikir. Kalau ibu tidak bisa keluar dari majelis itu, umpamanya ada majelis ghibah, ibu tidak suka dengan ghibah, tapi mau pergi itu kayaknya segan. Ya, ibu sibukkan dengan perkara lain, dengan zikir kah, dengan apa disibukkan supaya tidak dengar dia. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu sepele, tetapi memang dosanya bahaya. Masalahnya humazah dan humazah. Wallahu a'lam.